Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, pagi ini kami memulai perjalanan untuk menuju ke rumah salah satu pasien kami. Ya, tugas hari ini, pagi ini mulai dari membekam pasien kami di daerah Pakjo. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membuka perjalanan ini dengan sebuah kisah dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi, dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang yang ketika itu orang-orang ini menanam kemudian memanen. Tetapi setelah mereka memanen, apa tumbuhan tanaman yang mereka panen itu langsung tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini siapa wahai Jibril? Mereka ini aneh. Ketika mereka memanen, ketika itu pula tumbuhan tanaman yang mereka panen itu tumbuh kembali." Dia malaikat Jibril menjawab bahwa ini adalah umatmu wahai Muhammad. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia, mereka adalah orang yang ketika di dunia memberikan, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini berjihad, tetapi bukan dengan nafs mereka, bukan dengan fisik mereka, tetapi mereka berjihad menggunakan harta mereka. Karena itu, inilah gambaran bagi orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Misalkan ketika ada orang, ada anak-anak yang putus sekolah, kita menafkahkan, kita sedekahkan mereka, kita berikan mereka sedekah agar mereka bisa terus melanjutkan sekolahnya. Itu termasuk dalam jihad di jalan Allah. Atau ada penghafal Al-Quran, ada anak-anak yang hafal Al-Quran, mereka ingin belajar tetapi tidak mempunyai biaya sedikit pun, maka orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk hal seperti ini akan memanen hasilnya ketika nanti di akhirat. Karena semua hasil yang dia nafkahkan di jalan Allah, maka itu akan tumbuh kembali. Setelah mereka panen, tumbuh kembali. Artinya mereka akan memanen terus sampai tidak ada batas waktu yang Allah tentukan. Nah, mengapa? Karena orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan dari yang kita nafkahkan tadi, maka mereka akan menjadi seorang pejabat, mereka akan menjadi seorang dai mungkin. Nah, setiap mereka menyampaikan hadis, setiap mereka menyampaikan Al-Quran, dikarenakan kita yang telah memberikan, membantu mereka untuk berpendidikan, maka semua amal yang mereka dapatkan akan dapat pula oleh kita. Tetapi
tidak mengurangi sedikit pun dari amal yang mereka dapatkan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, hadirin jemaah, hadirin kaum muslimin muslimat, saudaraku-saudaraku sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melapkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan akan kita dapatkan setelah kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit dari kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran kita semua, bisa menjadi renungan kita semua, agar kita semua mau menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.